Pasca demo ricuh dan perusakan kantor Arema FC oleh Aremania, aparat kepolisian Polresta Malang Kota mengamankan 115 orang. Dari 115 orang yang diamankan, polisi menetapkan 7 orang sebagai tersangka atas perusakan kantor Arema FC. Dari 115 orang yang diamankan aparat kepolisian Polresta Malang Kota pasca demo ricuh Minggu kemarin, Polresta Malang Kota akhirnya menetapkan 7 orang sebagai tersangka perusakan kantor Arema FC di Jalan Maijen Panjaitan, Klojen, Kota Malang. Penetapan 7 orang tersangka ini setelah polisi melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 115 orang yang diamankan. Dari 7 tersangka, 5 orang dikenai pasal 170 KUHP atau 170 ayat 2. Sedangkan 2 tersangka lainnya dikenai pasal 160 KUHP dan atau pasal 14 Undang-Undang RI 1946 tentang peraturan hukum pidana. Kapolresta Malang Kota Kombes Budi Hermanto mengatakan, selain melakukan pemeriksaan, penyidik telah mengumpulkan sejumlah barang bukti mulai dari kaleng cat, kayu, batu, pecahan kaca, hingga potongan boneka pamer atau manekin, serta sejumlah poster. Sebelumnya, usai demo ricuh pada Minggu siang, polisi kemudian menyisir sejumlah lokasi dan sebanyak 115 orang berhasil diamankan karena diduga berada di lokasi demonstrasi. Setelah dilakukan pendalaman, 94 orang kemudian dipulangkan karena terbukti tidak terlibat aksi demonstrasi. Sedangkan 13 orang dijadikan saksi dan 7 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Datang sekelompok orang yang melaksanakan aksi penyampaian pendapat, tetapi pada saat berada di TKP sudah melakukan serangkaian tindakan perbuatan melawan hukum dengan cara melempar bom asap, melempar flare, melempar batu, dan melakukan pemukulan kepada pihak pengamanan kantor Arema. Barang bukti yang kami sita, seperti yang rekan-rekan lihat, satu bendera bergambar plus, ini identik dengan kelompok anarko dengan menggunakan kayu, pecahan kaca, toko Arema merchandise, 41 buah batu yang dilemparkan ke toko Arema dan korban, 13 buah bom smoke yang telah digunakan, 3 buah flare yang telah digunakan, 2 kaleng cat semprot yang telah digunakan, 1 buah sapu tangan warna coklat dengan noda darah, 1 lembar kain warna kuning dengan noda darah, 12 buah bendera warna hitam, 10 buah flyer, serta 1 buah poster. Di sini penyidik menetapkan 7 orang tersangka. Di antara 7 orang itu sebanyak 5 orang kita kenakan pasal 170 KUHP atau pasal 170 ayat 2 ke-2E KUHP, dan 2 orang dikenakan pasal 160 KUHP atau pasal 14 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana. Simon Alfredo melaporkan.